Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini, NIM E2019-22-23, kelas Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, yang mana beliau membahas mengenai peran dan fungsi Bank Sentral. Di sini saya akan membahas 4 kerangka dalam bank sentral. Yang pertama, pengertian bank sentral, yang kedua, tujuan bank sentral, yang ketiga, tugas bank sentral, dan yang keempat, wewenang bank sentral. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bank sentral. Bank sentral sendiri ialah suatu instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Bank sentral memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sistem perbankan, menjaga tingkat inflasi, dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Bank sentral pada sejarahnya dikenal dengan The Javaasche Bank. Bank sentral yang pertama dibangun di Indonesia. Lembaga keuangan yang dibangun pada tahun 1929 pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Raja Willem I. Fungsinya adalah berusaha mencetak dan mendistribusikan uang kertas di wilayah jajahan Hindia Belanda. Selain memiliki fungsi, bank sentral juga memiliki tujuan. Selanjutnya yang kedua, tujuan bank sentral, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Sudah jelas yang disampaikan oleh Bapak dosen bahwa tujuan bank sentral yaitu mencapai dan memelihara tingkat kestabilan nilai mata uang. Selanjutnya yang ketiga, tugas bank sentral. Seperti yang disampaikan oleh Bapak dosen bahwa tugas bank sentral ada dua. Yang pertama, tugas bank sentral berkaitan dengan pemerintahan. Yang kedua, tugas bank sentral dalam perbankan. Yang pertama, tugas bank sentral berkaitan dengan pemerintahan, yaitu seperti penyediaan kredit terhadap pemerintah, mengatur kas pemerintah, membantu proses lelang, melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah, mempunyai hak penuh terhadap percetakan dan produksi uang. Yang kedua, tugas bank sentral dalam perbankan, yaitu seperti menentukan suku bunga sebagai banker, melakukan pengembangan kredit yang sehat, melakukan pembinaan semua bank yang ada, melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Namun, saya akan menambahkan mengenai tugas bank sentral dari jurnal BI yang saya baca bahwa tugas bank sentral ada 3. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Selanjutnya yang keempat, wewenang bank sentral. Wewenang bank sentral ada 3. Yang pertama, untuk melakukan pengendalian moneter seperti operasi pasar terbuka, penerapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang kedua, menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan laju inflasi nasional. Yang ketiga, melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan, yaitu yang pertama, penerapan kebijakan diskonto, yang kedua, penerapan cadangan wajib minimum, dan yang terakhir, pengontrolan pembiayaan dan kredit. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.